Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Christine Rambupeda dengan NIM 2503040041. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Politik B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan satu materi yang bertema ekonomi politik pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Baik, NTT itu punya modal alam dan budaya yang luar biasa mahal. Pemerintah bahkan bikin label pariwisata super premium buat Labuan Bajo. Otomatis investor kelas kakap dan dari Jakarta atau luar negeri langsung datang bawa modal besar buat bangun hotel bintang 5, resort mewah, dan restoran mahal. Masalahnya seringkali terjadi yang namanya kebocoran ekonomi. Turis dibayar mahal lewat agen travel di Jakarta atau luar negeri, menginap di hotel milik investor asing, dan makan makanan yang bahan bakunya dikirim dari luar NTT. Akhirnya uangnya balik lagi ke luar, sedangkan warga lokal cuma kebagian remah-remahnya saja. Misalnya jadi housekeeping, driver, atau jualan souvenir kecil-kecilan. Yang berikutnya itu ada perebutan lahan dan ruang hidup. Dalam ekonomi politik ada istilah yang namanya siapa menguasai apa. Ketika sebuah daerah jadi tempat wisata terkenal, harga tanah langsung meroket tinggi gitu. Sisi politiknya, pemerintah punya kuasa buat bikin regulasi, zonasi, atau memberi izin usaha ke perusahaan besar. Kadang kawasan yang dulunya tempat tinggal atau tempat melaut warga lokal diubah statusnya jadi kawasan otorita pariwisata atau taman nasional. Hal itu memberi dampak kepada warga lokal, terutama bagi para nelayan atau petani, pelan-pelan bisa tersingkir ke pinggiran karena kalah modal atau terbentur aturan hukum. Konflik lahan antara masyarakat adat versus pemerintah atau pengusaha sering sekali terjadi di NTT karena masalah ini. Yang berikutnya itu ada ketimpangan antara wilayah seperti Labuan Bajo versus daerah lainnya. Kalau kita bicara pariwisata di NTT, pusat perhatian dan anggaran pemerintah itu besar sekali tumpah ke Manggarai Barat atau Labuan Bajo. Infrastruktur jalan, bandara internasional sampai fasilitas air bersih dibangun besar-besaran di sana. Padahal NTT itu luas, ada Timor, ada Sumba, ada Alor, Rote, dan Flores bagian lainnya yang juga mempunyai potensi wisata yang bagus, tapi infrastrukturnya itu masih sangat minim. Secara politik, ini memicu kecemburuan sosial. Uang berputar kencang di satu titik, sementara daerah lain masih berjuang dengan masalah dasar kayak stunting, kemiskinan, atau akses listrik dan air bersih. Yang berikutnya itu ada kemodifikasi budaya dan lingkungan. Budaya NTT yang kayak kain tenun, rumah adat, ataupun tarian, dan alam yang indah sekarang dikemas jadi barang-barang dagangan atau komodifikasi buat menarik para turis dari berbagai negara. Sisi positifnya itu budaya lokal jadi dikenal dunia dan ada kebanggaan tersendiri. Sisi negatifnya juga kadang demi tuntutan industri, ritual adat yang sakral digeser atau dipersingkat cuma demi menghibur turis yang datang sebentar. Selain itu, ancaman kerusakan lingkungan seperti sampah plastik, rusaknya terumbu karang oleh karena jangkar kapal, krisis air bersih karena di sudut hotel jadi taruhan yang harus dibayar mahal oleh alam NTT. Jadi kesimpulannya,
Ekonomi politik pariwisata di NTT itu ibarat seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, pariwisata berhasil mengubah wajah NTT dari daerah yang dulunya sering dilupakan menjadi pusat perhatian dunia dan mendatangkan perputaran uang yang besar. Namun, di sisi lain, ada tantangan besar bagaimana caranya supaya kebijakan politik itu pemerintah bisa lebih berpihak ke masyarakat lokal, bukan cuma memanjakan investor. Biar bagaimanapun, orang NTT harus jadi tuan rumah di tanah mereka sendiri, bukan cuma jadi penonton di tengah ramainya industri pariwisata. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.